Ini lokakarya 1. Ya. Temanya adalah ya, guru penggerak masa depan. Pertanyaan utamanya, apa kompetensi yang perlu dikembangkan oleh calon guru penggerak? Ini menyangkut modul 1.2. Menyangkut modul 1.2. Apa kompetensi yang perlu dikembangkan oleh calon guru penggerak? Oke. Bapak Ibu mungkin bisa melihat aktivitas CGP di modul 1.2 dan membaca modulnya. Membaca modulnya itu bisa lewat LMS saja di sesi atau di alur eksplorasi konsep. Di alur eksplorasi konsep ya. Oke. Kemudian deskripsi CGP membuat tujuan pribadi, profil diri pasca program, kekuatan dan kelemahan diri, dukungan dan hambatan internal eksternal, kemudian merumuskan rencana pengembangan diri. Ini dukungan dan hambatan internal eksternal itu menyangkut juga dengan lokakarya 0. Ya, kemudian di pendampingan individu 0 juga. Ini menyangkut ya. Ya, harapan dan kekhawatiran, dukungan ya. Kemudian produknya adalah identifikasi posisi diri berdasarkan kompetensi guru penggerak, kemudian evaluasi posisi diri berdasarkan program kompetensi guru penggerak dan rencana pengembangan diri calon guru penggerak. Kemudian tujuan belajarnya, calon guru penggerak mampu memahami pentingnya mengembangkan diri. Kemudian calon guru penggerak mampu menjelaskan penerapan kompetensi guru penggerak dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Ini berhubungan dengan modul 1.2. Modul 1.2 itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Dan nanti hasilnya mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti membaca di LMS, di eksplorasi konsep, bagaimana profil pelajar Pancasila, bagaimana peran guru penggerak, dan bagaimana nilai guru penggerak. Yang ketiga, calon guru penggerak mampu mengidentifikasi posisi diri berdasarkan kompetensi guru penggerak. Jadi gini, nanti ada kompetensi guru penggerak, sekarang posisi diri mereka itu sudah berapa kompetensi yang mereka kuasai, seperti itu kira-kira. Apakah 3, apakah seluruhnya gitu. Jadi mereka nanti mengidentifikasi posisi diri mereka berdasarkan kompetensi guru penggerak. Kemudian 4, calon guru penggerak mampu menjelaskan rencana pengembangan diri. Jadi setelah mereka mempelajari atau mengetahui kompetensi guru penggerak, jadi CGP itu mampu menjelaskan, oh saya itu harus seperti ini, ya untuk melengkapi atau melengkapi kompetensi guru penggerak yang belum mereka kuasai. Seperti itu kira-kira inti daripada lokakarya 1 ini. Ini agendanya. Target peserta, Bapak Ibu satu kelas itu terdiri dari 3 PP, terdiri dari 3 PP. Berarti dalam kelas itu ada 3 kali 6 ya, 18 tambah 3, 21 orang. Kira-kira seperti itu ya. 1 orang kalau CGP-nya 6. Bentuk kelas U, dan I, lingkaran besar ya. Kemudian jam-jamnya seperti ini Bapak Ibu, ini ada dimodifikasi sedikit, disesuaikan dengan JP 45 menit. Karena ini dianggap sebagai sebuah pelatihan ya. Dianggap sebagai sebuah pelatihan, maka jamnya itu digenapkan menjadi 1 JP pelatihan gitu. Jadi ini bedanya dengan buku panduan Bapak Ibu. Pembukaan. Oke, Bapak Ibu yang masih belum di-mute, ya mohon di-mute, sangat berisik ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, pembukaan ini ada berisi aktivitasnya ice breaking dan perkenalan pendamping, penyampaian tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Pleno, maksud pleno ini Bapak Ibu, maksud pleno ini adalah kegiatan itu, penjelasan ini dilakukan oleh seorang PP di antara 3 PP yang ada. Jelas ya?
Jadi pembukaan ini dilakukan oleh, di kelas itu kan ada 3 PP, dilakukan oleh seorang PP, dilakukan oleh seorang PP, di antara 3 PP yang ada. Nanti Bapak Ibu setelah kelompoknya tahu, Bapak Ibu mohon yang belum di-mute ya, dicek dulu semua speakernya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah tahu kelompok per kelasnya, Bapak Ibu bisa melakukan musyawarah atau kompromi siapa yang menyajikan sesi pembukaan ini. Kemudian pengembangan diri, ini aktivitasnya adalah pentingnya pengembangan diri. Pentingnya pengembangan diri nanti apa-apa yang dilakukan nanti ada di skenario-nya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa membacakan skenario-nya. Ini dilakukan per kelompok bersama pendamping. Jadi kalau di kelas Bapak Ibu itu ada 3 pendamping, maka sesi pengembangan diri ini dilakukan Bapak Ibu bersama 6 orang CGP-nya. Ini durasinya sekitar 45 menit. Ya. Kemudian ada kompetensi guru penggerak. Ini ada kompetensi guru penggerak, diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok. Yang ini juga dilakukan bersama pendamping di kelompok kecil yang berisikan 6 atau 5 orang CGP. Durasinya 45 menit. Kemudian presentasi kelompok juga di sini ya 45 menit ya, pengenalan kompetensi guru penggerak. Jadi ini Bapak Ibu kalau hanya 6 CGP nanti ya ini nanti dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok ya. Dibagi atau 2 atau 3 kelompok. Jadi nanti Bapak Ibu bisa CGP-nya itu melakukan presentasi di sini gitu. Kemudian berikutnya posisi diri. Posisi diri ini menggambarkan setelah mereka mengetahui kompetensi dan nilai guru penggerak, sekarang posisi diri mereka itu di mana? Ini juga aktivitas bersama pendamping. Ini 25 menit. Kemudian posisi diri 2 ini istirahat siang ya. Istirahat siang ya. Kemudian setelah istirahat siang itu ada energizer atau ice breaking. Kemudian ini pleno, ini 1 orang memimpin energizer ya. Bapak Ibu yang belum di unmute, yang belum di mute Bapak Ibu. Ya. Oke. Silakan unmute. Posisi diri, ini evaluasi diri, ini 20 menit, ini juga aktivitas bersama pendamping. Jadi mereka nanti memaparkan posisi diri mereka itu di mana sih gitu. Ya. Apakah semua kompetensi itu mereka kuasai atau hanya beberapa kompetensi? Ini ada lembar evaluasi diri dan rencana guru penggerak. Ibu Endang, halo Bu Endang. Isi jualan tape kan di sini. Ibu Endang, halo Bu Endang. Oke. Berikutnya pembuatan rencana pengembangan diri. Setelah mereka mengetahui posisi diri mereka di mana, yang berikutnya adalah pembuatan rencana pengembangan diri, ya, pengembangan kompetensi ya. Kemudian di sini waktunya 45 menit, apa rencana-rencana mereka. Ini ada lembar evaluasi dan rencana guru penggerak, kemudian alat tulis, kemudian sharing pembuatan rencana gitu. Ini juga aktivitas bersama pendamping. Kemudian penutupan. Tapi jangan sampai nanti Pak Mahmud. Pak Mahmud izin masih di mute Pak.
Pak, kok mati, Pak? Pak Mahmun. Ya, bentar. Pak Mahmun di mute. Ya udah dibuka ya. Tadi berarti udah. Oke. Bapak Ibu, penutupan ini pengisian lembar evaluasi. Ini nanti ada link yang diberikan oleh panitia. Kemudian refleksi hasil belajar dan penugasan 25 menit, kemudian penutupan dan foto bersama. Ya. Jadi ini pleno, itu ditunjuk satu orang nanti untuk memimpin. Kemudian bentuk kelasnya kira-kira seperti ini, ya. Bentuk kelasnya seperti ini. Jadi mereka sebenarnya semuanya menghadap layar. Nanti pada waktu sesi pleno, layar ini digunakan. Pada waktu sesi bersama pendamping, layar ini tidak diperlukan lagi kecuali misalnya ada pemutaran video, layar diperlukan. Kemudian Bapak Ibu nanti menggunakan ini kertas plano, kemudian sticky note dan sebagainya ya. Kertas posit ya, bukan sticky note, kertas posit, kemudian kertas plano dan sebagainya, media-media yang lain digunakan pada waktu aktivitas bersama pendamping. Kemudian, nah ini jadwalnya, Bapak Ibu, pengantar lokakarya ini tadi pembukaan, ini ada pengantar lokakarya ini tadi pleno, kemudian pengembangan diri, pengenalan kompetensi guru penggerak, kemudian pengenalan kompetensi guru penggerak, ada posisi diri, pembuatan rencana pengembangan diri, sharing pembuatan rencana pengembangan diri, kemudian evaluasi dan refleksi. Pada lokakarya 1 ini tidak ada pembukaan secara resmi seperti lokakarya 0. Tidak ada sambutan dari dinas dan sebagainya ya. Tapi kalau dinas datang mau memberikan motivasi bisa, tetapi jangan sampai 1 JP ya. Jadi nanti diberikan motivasi sekitar 15 menit ya. Ya mengambil alokasi waktu di sini di pengantar lokakarya. Kemudian pembukaan ini tujuan sesi, ini aktivitas, ini penjelasan daripada sesi-sesi ini ya Bapak Ibu ya. Penjelasan dari sesi ini. Kemudian tujuan sesi, yang pertama calon guru penggerak dapat mengenal calon guru penggerak lain dan pendamping. Kemudian calon guru penggerak dapat memahami tujuan dan agenda pada lokakarya ini. Aktivitasnya ice breaking dan perkenalan pendamping, penyampaian tujuan dan pembuatan kesepakatan belajar. Kemudian tujuan sesi, calon guru penggerak melakukan evaluasi diri berdasarkan kompetensi guru penggerak. Ini sesi pengembangan diri ya. Ini nanti ada daftar kompetensi guru penggerak. Nanti daftarnya diberikan ya. Ya, jadi di LMS Bapak Ibu bisa lihat apa kompetensi guru penggerak. Kemudian lebih detailnya Bapak Ibu bisa melihat di LMS di sesi eksplorasi konsep. Oke. Kemudian nama aktivitasnya adalah diskusi pentingnya pengembangan diri seorang guru penggerak. Kemudian sesi berikutnya pengenalan kompetensi guru penggerak. Di sini nanti akan diberikan kompetensi guru penggerak. Ya, akan diberikan kompetensi guru penggerak itu apa saja. Bapak Ibu juga bisa mempelajari kompetensi guru penggerak itu di modul 1.2 di LMS. Kemudian nama aktivitasnya diskusi pengenalan kompetensi guru penggerak, kemudian presentasi pengenalan calon guru penggerak. Ini 2 JP. Kemudian posisi diri, pada sesi ini sudah saya jelaskan tadi, calon guru penggerak itu memetakan posisi dirinya sampai di mana setelah mengetahui kompetensi dan nilai guru penggerak. Ini mengisi lembar kerja posisi diri. Nanti lembar kerjanya diprintkan. Bapak Ibu bisa mengecek dulu lembar kerjanya di LMS itu ada ya. Kemudian sesi rencana pengembangan kompetensi diri. Setelah mereka mengetahui posisi dirinya di mana, mereka itu langkah selanjutnya adalah apa rencana mereka tentang ya posisi diri mereka yang kurang misalnya, kompetensi yang kurang. Ini ada aktivitasnya, pembuatan rencana pengembangan kompetensi, kemudian sharing pembuatan rencana kompetensi ini kita berbagi. Kalau misalnya ada nanti
rencana temannya yang lebih baik itu bisa diadopsi ya. Kemudian penutupan. Kemudian perangkat lokakarya 1 itu ada bahan kompetensi. Ini ada di LMS Bapak Ibu. Kemudian administrasi, ini di LMS juga. Yang pertama mengisi catatan lokakarya di LMS, mengunggah dokumentasi lokakarya, langsung aja saya ke LMS ya kalau gitu. Saya langsung ke LMS. Ya. Ada beberapa hari. Oke, lokakarya 1 ya. Lokakarya 1. Bapak Ibu di tempat saya azan ya. Kita jeda dulu ya Bapak Ibu ya. Kita jeda dulu sekitar 5 menit. Oke, Pak.